Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anakku kelas 7 MTS Nurul Falarman yang Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur dapat sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai kembali mata pelajaran akidah akhlak ya dalam PJJ. Kita masuk pada bab yang baru, akhlak tercela, riya dengan nifaq. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Akhlak itu dibagi dua, ada akhlakul karimah, akhlakul maudah, dan juga akhlakul majmumah. Salah satu sifat riya dan sifat nifaq ini termasuk akhlakul majmumah, akhlak yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu tentang riya. What is the meaning riya? Riya berarti memperlihatkan atau memamerkan. Mamerin, pamerlah ya. Pamer itu termasuk riya. Dan itu termasuk akhlak tercela yang nggak boleh diikuti oleh kita, ya. Iya kan, kita pengennya ikut-ikutan, ya. Dan kan istilah riya adalah setiap sesuatu yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang agar mendapat pujian. Jelaskan kalau kita pamerin, kita ingin dipuji orang. Bagaimana ingin dipuji orang? Ya kita pamer. Apa yang dipamerin? Ya segala yang mungkin belum dipunyai oleh teman kita. Ya, kalau kita anak sekolah kan bisa sepatu, bisa HP, ya, bisa tas, sepatu dan lain sebagainya kan. Ini dipamerkan pada orang lain. Agar apa? Agar kita dipuji. Wah hebat loh, sepatu lu cakep banget. Nggak ada di sini mah. Nah itu termasuk pamer. Ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, man sama'a sam'allahi bihi wa man yura illahi bihi. Barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah akan mendengarkan kejelekan orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ia dilihat oleh orang lain, karena riya, maka Allah akan melihatkan kejelekan kepada orang lain. Hati-hati ini kita ya. Tidak boleh sering memamerkan hal-hal yang memang bisa kita ini dipuji. Jadi dipujinya karena kita pamer, bukan dipuji oleh orang lain karena memang tidak diketahui oleh kita. Ini mah kita justru yang ingin memamerkan kepunyaan kita kepada orang lain. Dan apa yang diinginkan? Ingin dipuji oleh teman-teman kita. Ini yang nggak boleh ya, seperti ini. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya dan sum'ah ini kebalikan. Kalau sifat yang baik ini namanya ikhlas. Ikhlas dalam berbuat amal. Artinya kalau kita beramal, apapun yang kita lakukan ikhlas. Ya. Ikhlas karena siapa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa macam-macam riya? Macam-macam riya banyak, ya. Ya contohnya menunjukkan badannya yang lemah, yang kurus, agar orang lain mengira bahwa dia ingin mementingkan urusan akhirat daripada perkara keduniaan. Wah dia mah gak makan-makan, hebat berhari-hari. Karena apa? Banyak ibadahnya. Ini menunjukkan kepada orang lain bahwa dia ini ingin dipuji oleh orang. Ingin dipujinya apa? Ya karena dia dipuji, wah dia karena baiklah, baguslah seperti itu, gak pernah makan, kuat dia. Ya, nah itu gak boleh. Itu termasuk riya. Kemudian ada lagi riya yang berupa tingkah laku. Apabila berjalan, ya, berjalan senantiasa qomat kamit dan tangannya memutar tasbih, bawa tasbih terus.
Iya, boleh bawa tasbih, boleh apa, tapi jangan diketahui orang lain. Bahkan tangannya juga nggak boleh tahu. Nah, cuma sulit yang begitu ya. Ya yang penting kita mau beramal soleh, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ini termasuk ria. Berat memang kita kalau nggak ria. Kadang-kadang kita nggak mengucapkan, tapi hati kita ingin mengucapkan, itu sama juga. Sulit kita ini ingin berbuat baik, tapi tidak diketahui oleh badan kita aja nggak boleh. Tingkah laku kan itu termasuk tingkah laku tadi. Termuter tasbih kemana-mana ya, jalan-jalan bawa tasbih, main bawa tasbih. Gunaannya apa? Untuk dipuji oleh orang. Nah ini ria termasuknya. Kemudian juga ucapan, apalagi ucapan ini ya. Sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan kata-kata positif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak orang Arab itu begitu. Nah itu juga nggak boleh. Itu juga ria dalam ucapan. Ya, agar apa kita mengucapkan hal seperti itu? Agar orang mengira kita ini sangat soleh, kita ini sangat pandai. Ya, jadi orang banyak memujinya. Nah itu juga nggak boleh, hati-hati ini. Ya. Kemudian ria dalam amal, apalagi ria dalam amal ya. Seorang selalu jamaah terus, ya. Sholatnya paling depan, paling awal, ya. Kemudian cara berpakaiannya juga, wah pakai gamis, pakai apa. Kalau cara seperti itu yang tadi semuanya karena lillahi ta'ala nggak mau dipuji orang lain, bisa aja. Hanya zaman sekarang mah tidak ada yang seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa itu wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi kebanyakan sekarang ini kan orang seperti itu, ingin dipuji oleh orang lain. Yaitu dah tadi beberapa contoh yang jangan sampai kita riya, ingin dipuji orang. Jadi ingin dipuji orang dari tingkah laku, dari badannya, kemudian dari ucapan, banyak sekali, dari amal soleh, amal perbuatan ya. Nah, iya, seperti orang beramal ingin disebutkan namanya kan sama, itu beramal soleh itu riya juga. Ya. Jadi beberapa macam contoh riya yang telah memberi kita sebuah pemahaman bahwa semua hal yang diperbuat manusia dengan tujuan agar mendapat pujian dari orang lain, ya, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram dan merupakan salah satu akhlakul majmumah, akhlak yang tercela. Sebab larangan tercela ini banyak. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kita lihat ini, dalam ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda wa yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tadi ayat sudah saya baca lebih awal ya. Ketika saya memulai pelajaran juga saya sudah baca ayatnya. Cuma saya tadi lupaan, belum mengartikan. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si pemberi seperti apa yang dinafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah. Kemudian maka perumpamaan itu seperti batu licin, diantaranya ada tanah kemudian batu, ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak berdana. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Allah dalam ayat ini dengan jelas memberi contoh perbuatan yang riya, misalnya berdiatkan, menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima ketika sedekah. Perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah itu sangat berbahaya karena hal tersebut akan mempengaruhi pahala seorang. Oleh karena itu harus kita hati-hati ya, mengendalikan diri untuk menjauhi sifatnya. Ini termasuk amal yang tidak baik. Jadi memang banyak sekali ya akibat buruk dari orang yang selalu berbuat riya. Ya, riya ini termasuk syirik kecil. In ahwaba ma akhafu alaikum syirku al-asghar qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar qala riya. Ya memang perkara yang paling dikhawatirkan berapa hal
ya adalah syirik kecil. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, apa sih itu syirik kecil? Langsung Rasulullah menjawab, syirik kecil itu termasuk riya. Nauzubillah kalau kita sampai seperti itu. Mudah-mudahan segala apa yang kita miliki, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang. Dari mulai perbuatan kita sampai beramal soleh, kita ibadah dan sebagainya, jangan mentang-mentang wah kita pengen ada di depan, pengen dilihat orang, kita bawa-bawa tasbih pengen orang melihat, wah dia orang soleh, orang apa, menghafalkan terus, wah hebat dia. Jangan, itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalaupun orang ingin ngomong seperti itu, kita nggak memperlihatkan sebenarnya, kita nggak memperlihatkan kesolehan kita, kehusuan kita, dalam ibadah kita, tapi orang yang menilai. Malah yang paling bagus adalah justru Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai perbuatan kita. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam materi ini ya, karena ini masih banyak materinya ya, cukup segini aja. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya tentang perbuatan riya tersebut, dan kita terus kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tugas ya, kamu menulis saja ya, menulis yang tadi saya bacakan ayatnya, yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kamu tulis ayatnya dan kemudian dengan artinya ya, itu saja. Nanti langsung aja kirim ke WA saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.